orang ini dari daerah mana, itu mereka masih milih tanpa menyadari kita yang melakukan rasisme sendiri itu. Caranya sampai sekarang pun Indonesia masih rasis kepada orang hitam. Dari pihak swasta, ketiganya akan ditahan hingga 29. Kalau aku sih pengalaman tadi di jalan ya sih, lagi naik motor, misalnya, woi cowok, pas lihat spion, dia mampir ke orang nasi Jawa, bangsat. Sudah rasis, makan produknya kita, nggak lucu dia cok. Kadang aku di tempat tongkrongan aja hampir juga sih, kayak kita kan di sana beda-beda ya agamanya. Biasanya gini, lagi nongkrong, yang dibahas tuh bukan hal-hal lain yang kayak bercandaan, dia malah bahasin agama. Dia nanya ini dari mana, awalnya dia nanya misalkan dia bilang dari NTT, oh Kristen ya. Dia mulai nanya tuh kayak rasis gitu, kamu tiap hari ke gereja sembahyangnya gini-gini, kok nyanyi sempat dia nanyanya nggak enak, dia bilang gini, sebenarnya kalian ke gereja itu nyanyi apa karaoke? Dia bilang, wis. Terus Enggak komunikasi sih ya, biar menghindari ya, dia bilang karaoke dong ya. kadang kita kalau diseriusin mereka akhirnya Iya, tambah panjang iya, biasanya. betul. Akhirnya jawab bercanda aja, karaoke dong. Provokasi itu pasti tujuannya yang disasarin itu kepercayaan. Iya. Rata-rata dia mau provokas ini pasti percayaan yang diincar, agamanya kah, kulitnya. Karena kalau udah tuh kebentur, kita saling bentur semua cok. Jarang kan maksudnya yang bukan kepercayaan yang diprovokasiin. Iya. Itu dah pahalanya. Soalnya kalau tipsnya dia menurutku ya menghargai perbedaan. Jadi anak kecil tuh dihargai. Oke, nanti besar tuh ketemu orang yang kulitnya gini, pekerjaannya kayak gini. Jadi anak kecil tuh harus diajarin tuh Dari kecil ya. dari Cara kecil. menghargai orang. Cara menghargai orang, jangan lihat dari Menganggap semua orang fisiknya. itu sama, semua sudah ada, semua nggak ada perbedaan. Tapi kalau kulit. cewek ngelihat cowok dari fisiknya, waktu hubungan masuk rasis nggak? Wow. Selera sih. Selera rasis. Mungkin kalau cewek buat mindarin perbedaan warna kulit, ada kali caranya yang gampang. Pakai bedak yang tebal. Gradasi sininya. Tapi kalau di kampus ada nggak kelompok-kelompokan mungkin misalkan tidak timur, kelompoknya orang timur nggak pernah bergaul sama orang lain, kayak gitu di kampus? Ada sih ada. Itu bukan kita yang mulai, sebenarnya dari mereka. Soalnya gitu, mereka itu misalkan nongkrong, nyari dah orang-orang dari ini wilayah mereka sebenarnya. Sebenarnya. Jadi kayak menghindar buat berteman sama orang yang mau dibilang pendatang lah. Membatasi gitu. Membatasi sebenarnya. Tapi salah nggak kalau dia membatasi? Sebenarnya kalau salah sih sebenarnya. Tapi mungkin dari situ ada sisi positif negatifnya. Mungkin kan mereka, gua anak baru, nongkrongan sama yang kenal dulu, sama yang daerah yang sama. Mungkin kita bisa berbagi cerita. Pasti nanti kan kita banyak yang kenal sama yang daerah-daerah lain juga. Iya. Itu positifnya. Yang negatifnya mungkin Capek dihina bisa juga. iya kayak gitu capek dihina. Karena aku kumpul sama mereka, ntar aku diajarin lagi. Dihina Iya kebanyakan sih kalau ya. Jadi, kebanyakan menggambarkan pengalaman yang lalu di untuk sana aku nggak kedepannya. nyaman kumpulnya gitu. Iya. Mau kumpul di sana dihina terus. Akhirnya buat sendiri kelompok. Ya mungkin karena dia beda, jadi bahan hinaan. Tapi kan seru dihina. Dulu ada pas aku semester 1 siapa? Namanya adalah orang timur juga, cuma anak-anak tuh sering kayak kucilin dia. Jadi pertengahan semester 1 dia udah nggak masuk, udah hilang sampai sekarang. Iya, sumpah beneran ada tuh. Jadi Berarti tingkat rasisnya di kampus tinggi juga ya? tinggi, berarti yang Dia masih terbully berarti ya. yang seharusnya kita menjadi orang yang berpendidikan. Jangan-jangan antum tuh masuk nih. Enggak. Habis ini buat hidup klarifikasi. Nah, Saya introvert ya. Jadi yang seharusnya kampus tempat berpendidikan bisa menghargai orang lain, sopan santun, malah jadi tempat membuli kayak gitu, Iya. memikirkan orang lain gitu kan. Tapi menurutku ada sensasi serunya sama kalau ngejek orang nih. Iya. Kalau ke teman
Maksudnya kalau rasis tuh ke temen mungkin jatuhnya bercanda ya. Iya. Misalnya aku udah temenan sama kamu, aku ngobrol pakai ngeledekin logatmu, mungkin jatuhnya bercanda ya. Bercanda. Tapi Kalau kan- ya. Kalau udah nggak Kita lama. ngeledek, tapi kita kan tetap baik sama dia. Iya. Kayak sifat kita misalnya ngobrol bareng, waktunya ngobrol, pengen bercanda. Jadi orang tahu time-timenya gitu. Kalau misalnya orang-orang lain kan Rasis tuh emang Emang nggak ada bener nggak rasis, baik ya. gitu ya. sama kayak itu dah kan jadi halnya buruk banget sampai keluar dari kampus yang dia niatnya baik-baik jauh-jauh kan buat belajar jauh-jauh buat belajar malah dihina gitu keluar kampus kan karena depresi gitu kan. Tuhan kenapa aku hitam? Logatku kayak gini. Kalau dari segi logat, Madura sih yang gampang dihina. Sakti sakti gitu. Iya, kebanyakan. Pasti kayak gitu. Kayak di Madura kan ada TK KTK Di kedua di tapi kalau aku sih aku juga kalau dulu kan diajak sipit gitu tapi semakin tinggi aku nggak tak peduli cok emang maksudnya kalau ketersinggungan tuh kita yang ngambil Iya, kita tergantung tinggal mau kita nerima atau sebenarnya. ngambil kalau ngambil kayak jatuhnya mungkin rasis kalau enggak ya Ya, bodo amat ya. jadi ketersinggungan diri sendiri kita bukan salahnya dia. tapi kalau misalnya dia juga orang yang sopan seharusnya kan dia tahu orang tuh beda-beda tingkat emosinya Iya. dia harus lebih menghargai takutnya pas aku ngomong nggak taunya omonganku yang aku niatnya bercanda malah jadi emosi dia kan Tapi kan tergantung juga mood seseorang. Iya. Iya kan? Nggak moodnya. Iya, mood. Kita nggak bisa nebak-nebak Cuk, kalau ini kondisinya kayak gini atau. Emang kita dukun bisa nebak Ki, oh jangan-jangan yang ini lagi nggak sih, yang ini lagi Lagi emosi yang enggak. ini, ya, sama yang ini aja. Oh ya, sama. udah akhirnya lebih biasa dong Mau izin bercanda garing tuh. Iya dong. Iya, Izin bercanda gitu. Masa garing jadi gitu. ya kan harusnya dia kan sopan maksudnya apa namanya menghargai orang lain kayak misalnya bukan temen nih atau nggak temen deh kita nggak biasa bilang dia hitam karena emang dari kitanya nggak mau bilang dia hitam takutnya dia tersinggung jadi kita biasa nggak bilang dia hitam kita bercanda yang biasa aja kan kalau misalnya dari dirinya sendiri udah menghargai dia pasti nggak mungkin menghina-hina orang dong Berarti itu soal kesadaran pribadi dong. iya Ya, pribadi. kesana. Tapi itu kan dari wajah anda sudah menghina orang kan Memang kalau teman ya aku bercanda itu kalau orang luar nggak berani. iya kan kalau temen Pak, dari sikap kita lebih baik kita bercanda dia udah tahu ya. kita bercanda nggak mungkin dong apa ya meskipun meja miskin gitu dia udah tahu kan kita bercanda sama dia Biasanya kalau misalkan aku datang ke daerahmu, kita ini dirasisin nggak? Kalau daerahku sendiri, daerah NTT biasanya umum ya. Kalau daerah NTT mau dibilang solidaritasnya tinggi deh. Jadi setiap pendatang tuh dihargain. Ini yang aku lihat sih sebenarnya dari dulu ya, dari aku kecil sebenarnya pendatang tuh dihargain sekali kalau daerahku. Soalnya gini, di sana aja sebenarnya ini udah dari dulu sih. Misalkan bangun masjid, itu tuh siapa apa ya kerjasamanya bagus. Bukan cuma misalkan bangun masjid, bukan cuma muslim toh. Jadi ada orang siapa aja Itu juga sebaliknya. Saling bantu. saling bantu ya. Kalau kita kamu ke daerah sini kan, wih Kupang. Kalau kita Nah daerah itu sana, kebanyakan yang salah. wih Bali biasanya. kayak gitu. Nggak cocok dong. Wih Bali. Apalagi daerah yang susah namanya apa coba? Oh, nggak saling membantu dia. Iya di sana mbak. Makanya kadang kaget sih kalau di sini biasa yang dibahas itu agak rasis kayak agama gitu. Kaget aja sih kok di sini malah. Tapi dengar penjelasan tuh dampak rasis tuh sebenarnya bisa kayak balas dendam ujung-ujungnya misalkan kita ke daerah sini dirasisin. Besoknya kalau kita ke daerahnya sana bisa dirasisin juga, Cok. Akhirnya bukan soal kulit hitam kulit putih lagi. Nah, sebenarnya Gini itu berlaku semua sekarang bisa memang rasis. benar-benar. Bukan hanya kulit hitam jatuhnya. Jadi sekarang tuh ada yang kayak gitu. Jadi mungkin karena gitu ya mereka Balas dendam. merantau ya, balas dendam sih. Jadi mereka merantau. Mungkin dirasisin, misalkan dari Kupang, gue Kupang mungkin diomongin apa-apa. Jadi kayak dendam sih. Jadi setiap lihat orang dari daerah mana yang kemarin menghina bukan orangnya langsung walaupun ya dari daerah mana misalkan Jawa mana gitu nanti pas merantau ke sana itu biasanya. Kalau kita niatnya ke daerah dia misalkan liburan kita nggak ikut rasis. Sampai sana dirasisin tuh. Dibakar, jadi sebenarnya kita nggak boleh memukul rata orang ya dibakar. kita harus misalnya Adit nih dia sikapnya buruk Adit aja yang buruk bukan orang yang Orang- Oh, personalnya yang kita Iya. kita salahkan. Iya. Enggak maksudnya
sifatnya. Ya sifatnya, sifatnya. dia. Bukan Agamanya yang bisa bukan agamanya disalahin, salahin, sukunya dia salahin. bukan dari mananya dia, kan gitu salahnya. Karena kalau suku itu kan cakupannya luas ya. Iya. Kalau personal kan kita sendiri. Dia sudah susah baik dari kecil, udah gede dihina kan. Aku salah apa? Ibunya bangun mental susah juga. Udah gede diajak kayak gitu langsung rapuh. Menurut Jimmy sendiri nih, tips untuk menghilangkan rasisme di Indonesia nih gimana? Oke, tipsnya tuh mungkin lebih ke saling menghargai aja antara agama, suku dan budaya aja. Sopan santun. Sopan santun sebenarnya. Kalau misalnya soal agama juga, dari agamanya semua agama mengajarkan hal baik. Hal baik ya. Nggak ada yang ngajarin maling atau apa, nggak ada. Kalau di Indonesia ini kan agama yang jadi bahan rasisme terbesar. Iya betul. Di agamamu sendiri, kamu nggak dipandang warna kulitmu apa untuk menyembah Tuhanmu. Tapi kenapa waktu udah di lingkungan masyarakat kalian saling memandang warna kulit untuk sama-sama menyembah Tuhan? Pertanyaannya, Anda beragama atau tidak? Kayak gitu. Karena di agamamu aja nggak diajarin kayak gitu. Kok kamu bisa melakukan hal itu? Nggak, mungkin maksudnya Abror ini juga Tuhan kan menciptakan perbedaan. Kenapa Ya. waktu kita berbeda kita malah jadi hina? Hina, ya. Wah. Bukankah warna itu yang Pesan-pesan membuat moral. hidup indah? Gitu loh. Pesan-pesan moral. Kenapa jadi hidup jadi kelam dengan adanya warna? Iya. Kayak gitu jadinya. Aneh gitu jadinya. Ya mungkin segitu aja. Gimana komentar kita soal rasisme di Indonesia, dan lihat Pengalaman lagi pribadi. pengalaman pribadi juga, tips-tips dari Bang Jimmy ini juga tolong ya masih masuk lah, maksudnya buat kondisi yang lagi rasis sekarang kan, lagi heboh-hebohnya sekarang. Dan di Indonesia pun dari awal emang rasisme nggak pernah hilang gitu. Jadi terus sopan santun, menghormati orang, menghargai orang lain. Mungkin sampai segitu aja. Konten pendidikan pasti laku. Dislike-nya banyak. Indonesia bebas rasisme.